Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Pian Rino. Di kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit tutorial dan cara untuk kita memperbaiki uh, stop kran ya, stop kran untuk cucian piring ya. Di ini yang masalah di sebagian ini. Ini stop kran ini menggunakan engkok dari berbahan plastik ya. Ini inlet untuk masuk ke bagian singki cucian pinggan atau cucian mangkok, dan masalah dia adalah bocor menitis air di bagian sini ya. Udah di sini membuat basah dan warna keramik agak warna kuning, dan di sini masalah dia agak rusak di bagian stop kran atau engkok ya kalau bahasa Inggris dia. Nah, di bagian ini yang rusak, jadi saya mau tukar dengan menggunakan yang baru. Dan ini adalah stop kran atau ankle cock yang baru ya. Yang baru hampir sejenis ya, berbahan plastik atau PVC. Dan di sini saya akan tambahkan dengan reducing socket atau menambah jarak panjang agar nanti kita senang mengikat atau masang, karena poin dia agak terlalu dalam ya. Jadi ini dulu cover dia saya buka, jadi mungkin agak susah masang, jadi agak bocor di bagian sini ya, menitis air dan membuat basah di bagian lantai. Jadi ini sebelum kita buka ini ya, kita harus menutup di bagian poin meter. Kalau di Malaysia itu di bagian meter dari supply tangki besar, atau kalau dekat Indonesia di bagian pump ya atau PDAM, dan biasa orang menggunakan pump ataupun direct water. Nah, ini harus ditutup atau kita tutup dekat direct water kalau dekat Malaysia. Kalau dekat Indonesia mungkin PDAM ataupun menggunakan pompa air. Oke, untuk bagian direct water atau menggunakan pompa dorong atau pump ya, biasanya kalau kita gunakan PVC itu agak tidak tahan, biasanya tidak tahan. Jadi sebelum kita buka itu kita tutup dulu di bagian meter ataupun di bagian supply air. Kalau dekat Malaysia itu di bagian meter atau air direct, kalau dekat Indonesia itu di bagian PDAM ataupun pump. Nah, kita buka bagian ini dulu, flexible hose ini. Nah, selepas kita buka flexible hose, di sini ada biasanya kita letakkan satu getah ya di bagian ini, jangan sampai hilang. Kemudian kalau kita boleh buka pakai tangan, kita buka pakai tangan. Kalau tak boleh, kita gunakan si spanner ataupun plier. Nah, kita pusingkan seperti ini. Ini cukup mudah ya kalau kita ada masalah seperti ini dekat rumah sendiri, kita boleh buat sendiri seperti yang saya buat ini. Jadi untuk menjimatkan kos pembelajaran dan budget, kita boleh buat sendiri tanpa memanggil tukang ataupun siapa yang bisa atau yang pandai buat kerja-kerja piping. Nah, ini kita coba dulu yang baru ya, yang baru. Saya gunakan BBC kembali karena stok barang yang ada ini. Sebaiknya kalau boleh itu kita gunakan berbahan tembaga atau stainless steel ya, baru boleh tahan. Nah, ini caranya seperti ini. Kita coba masukkan dulu. Kita coba dulu mengikut yang lama, karena dia punya poin tuh dia termasuk ke dalam dinding ya, tertanam ke dalam dinding, terlalu ke dalam, jadi agak panjang, agak susah kita nak. Dia punya trap tuh di dalam. Jangan lupa nanti kita letakkan cover ya untuk penutup ini agar kelihatan kemas dan cantik seperti ini. Nah, ini agak pendek sedikit ya. Nanti kita akan coba masukkan apakah dia cukup panjang untuk kita sambung, kita pasang. Sekiranya tidak cukup panjang, kita tambahkan reducing socket seperti ini agar nanti kita
masuk dia punya trap tuh agak dalam dan cukup untuk membuat pusingan, beberapa pusingan. Jadi kalau terlalu pendek tuh hanya berpusing sedikit dan sudah sangkut di bagian dinding. Jadi kita gunakan tambahan soket penambah panjang ataupun reducing soket untuk kita memudahkan atau mengelakkan daripada kebocoran ya. Kalau kita pusing sedikit tuh takut dia, atau kita putar sedikit untuk mengikat atau memasang, takut dia bocor. Nah seperti ini kita coba apakah dia boleh masuk. Rupa-rupanya tak cukup panjang ya, kelihatan dia tak cukup panjang. Jadi saya kena tambahkan satu tambahan panjang. Nah seperti ini, menggunakan reducing socket atau sejenis dia. Nah kelihatannya agak senang kita memasukkan dan cukup panjang untuk kita membuat pusingan yang cukup banyak agar tidak bocor ya. Nah kita akan kuatkan, kita akan kencangkan di bagian penyambungan ini dulu ya, agar nanti kita senang dan mudah untuk memasang atau mengikat atau memutar di bagian dinding nanti. Nah selepas agak ketat atau kencang, kemudian kita tambahkan sealing tape di bagian ini. Kemudian kita tambah secukupnya sealing tape ini. Kalau ada gum atau lem, kita boleh tambahkan lem atau gum seperti ini, karena biasa di bagian itu ada high pressure atau tekanan tinggi ya, jadi kita gunakan lem atau gum untuk mengelak daripada kebocoran. Nah kelihatannya cukup senang kita nak memasukkan, dan kita boleh membuat pusingan atau putaran yang agak banyak di bagian ini, dan sehingga tidak akan terjadi kebocoran lagi seperti tadi. Pastikan kita meletakkan di bagian air keluar itu ngam dengan laluan pipe yang ada. Nah seperti ini. Nanti baru kita pasangkan flexible hose dulu. Tapi sebelum itu kita tes dulu ya. Ini kita tes dulu, kita buka meter atau kita buka dia punya pump atau pompa dorong, baru kita sambungkan flexible hose. Nah seperti ini, kelihatan kemas dan cantik ya. Kalau kita letakkan satu cover penutup ini kelihatan cantik. Dan selepas kita buka air atau pump atau meter, baru kita buang dia punya koto dulu. Ada bekas jam dan juga bekarat yang ada sedikit tersimpan, kita buang dulu menggunakan alat timba atau tong ataupun sejenisnya. Baru kita sambungkan dia punya flexible hose masuk ke dalam water tap atau sink tap ya. Tapi nanti kalau kita tak bersihkan, kita buang dulu dia punya air di sini, nanti takut dia tersumbat di bagian water tap ya, lagi susah. Nah kita cek dulu ya, kita cek dulu apakah ada bocor lagi atau tidak. Kalau tidak bocor, kering, tak ada masalah, air tak menetes, baru kita sambungkan dia punya flexible hose. Jangan nanti kita sudah sambung flexible hose bocor pula, nanti kita kena buka lagi sekali. Seperti itulah cara kita nak menukar atau mengganti stop kran ataupun stop cock atau anchor cock untuk dapur singki, untuk water tap dapur singki, atau stop kran di bagian singki atau cucian piring. Nah seperti inilah, kita coba bersihkan, kita lap, kita betul-betul tes. Nah kita coba buka, tengok dia punya flexible hose tuh tak ada masalah, tak ada leaking, tak ada bocor. Jadi kerja kita sudah siap. Kita tinggal tes beberapa menit ya, kita tunggu adakah dia menitis, kemudian kita tengok air dia ada jalan, ada oke. Semoga video ini bermanfaat dan boleh dicoba untuk siapa saja yang ingin menukar sendiri.
engkok nih atau stop kran nih dengan mudah tanpa memanggil tukang pipe atau tukang renovasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di next video.